Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi peluang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pranya, absen 39. Perkenalkan nama saya Dina, absen 33. Perkenalkan nama saya Ardelia, absen 35. Perkenalkan nama saya Natari, absen 42. Perkenalkan nama saya Raden Panji Kartiasa, absen 50. Di pengertian peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya, kelas 10 IPA 2 memiliki 30 siswa. Dari jumlah tersebut akan dipilih 10 orang sebagai panitia pentas seni. Ternyata kamu terpilih di antara 10 orang itu. Nah, kejadian terpilihnya kamu disebut sebagai peluang. Jadi yang selanjutnya, 3 hal dalam teori peluang. Yang pertama, percobaan peluang. Artinya, kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya, pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, pengambilan bola secara acak, sampai mencari pasangan tempat duduk. Yang kedua, titik sampel peluang. Setiap anggota dari ruang sampel itu dinamakan titik sampel. Atau gampangnya kamu lihat aja anggota dari kehimpunannya. Kalau dari percobaan di atas, jadi titik sampelnya ada di sisi angka dan gambar. Yang ketiga, ada ruang sampel peluang. Jadi, hasil dari percobaan di atas disebut dengan ruang sampel. Bisa dibilang ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel itu simbolnya S. Selanjutnya, menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan cara mendaftar. Misalkan, 3 buah uang logam dilemparkan secara bersama-sama. Misal hasil yang muncul adalah AGA. Seperti uang pertama muncul angka, yang kedua muncul gambar, dan uang ketiga muncul angka. Anggota-anggota ruang sampel pada percobaan tersebut dapat disusun dengan cara mendaftar, yaitu S sama dengan AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG, maka NS sama dengan 8. Menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan cara menggunakan diagram pohon. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya cukup banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara mendaftar. Contohnya, saat kita melemparkan satu buah uang koin dan satu buah dadu, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka A atau gambar pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, uang koin dianggap bagian pertama, sementara dadu dianggap bagian kedua, maka bisa digambarkan diagram pohon sebagai berikut. Menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon, maka diperoleh ruang sampel S sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Banyak anggota ruang sampel N dalam kurung S sama dengan 12. Menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan cara membuat tabel. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya sangat banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara mendaftar maupun diagram pohon. Contohnya, saat kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Menyusun anggota ruang sampel dengan tabel, maka diperoleh ruang sampel S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5,
6,6. Banyak anggota ruang sampel N dalam kurung S sama dengan 36. Pengertian distribusi peluang. Distribusi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Contoh soal distribusi peluang. Contoh, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Jawab A. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8, maka A 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. N dalam kurung A sama dengan 5, N dalam kurung 5 sama dengan 36, P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 5/36. Jadi peluang kejadian A adalah P dalam kurung A sama dengan 5/36. Nama saya yang Putri Namanitas Lestari. Saya mau membacakan aturan penjumlah peluang. Aturan penjumlahan kejadian saling lepas. Jika dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka dua kejadian tersebut dikatakan sebagai kejadian yang saling lepas. Dua kejadian yang saling lepas memiliki titik sampel yang sama atau dengan kata lain AB. Jika dua kejadian, misalkan kejadian A dan B saling lepas, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan rumus berikut. Seperti ini. Sedangkan jika dua kejadian tidak saling lepas, maka peluang kejadian atau B dapat ditentukan dengan rumus aturan penjumlah kejadian tidak saling lepas. Peluang dua kejadian yang tidak saling lepas secara simbolis acara untuk menghitung B, AUB untuk dua kejadian tidak saling lepas dengan P, AUB P A plus PB kurang P, ANB. Aturan disebut dengan aturan penjumlahan. Contoh peluang kejadian tidak saling lepas saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu. Peluang mendapat kartu warna hitam A dan kartu HS dapatkan B adalah sebagai segini. Dari hasil maka peluang warna hitam dan AS yaitu ini 7 sampai 13 kali sebuah kartu bisa menjadi warna hitam kartu AS maupun keduanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan selamat kasih.